Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Alur Cerita Mobile. Kali ini, saya akan membacakan alur cerita kisah penyamaran pemuda kaya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan inilah, lanjutan alur cerita penyamaran CEO perusahaan. Episode 172. Di episode sebelumnya, Aditya yang sedang menerima panggilan dari Pastif. Setelah berbicara dengan kepala keamanannya itu, Aditya pun meminta pada Pastif untuk memberikan handphonenya pada Ali, si pimpinan komplotan yang ingin mencelakai Pak Albert. Baik tuan, ucap Pastif, sembari memberikan handphonenya ke arah komplotan yang dipimpin oleh Ali. Bosku ingin berbicara dengan salah satu dari kalian, ucap Pastif. Selaku pimpinan dari keempat orang itu, Ali pun langsung mengambil handphone tersebut. Hahaha, halo tuan, ucap Ali sambil meringis kesakitan, akibat luka tembak yang ia derita. Halo, selamat malam Pak, sahut Aditya. Saat itu, saat mendengar suara Aditya, Ali pun heran bercampur kaget, entah apa yang membuatnya seperti itu. Di sela itu terdengar lagi, Aditya berkata, apa suatu saat nanti Anda bisa membantuku? Membantu apa tuan? Tanya Ali. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung menjelaskan pada Ali tentang bantuan yang ia inginkan. Baik tuan, aku akan membantu Anda. Saat ini, aku dan anak buahku berutang nyawa pada Anda, jadi anggap saja untuk membayar kebaikan Anda pada kami, ucap Ali, lalu kembali berkata. Tapi untuk sementara waktu, aku dan anak buahku akan bersembunyi dulu di suatu tempat. Karena jika Tuan Firdaus tahu tentang kami, maka dia pasti akan mencari kami. Nanti jika sudah waktunya, Anda bisa menghubungi saya, ucap Ali. Baiklah, mungkin dalam waktu beberapa hari ini, saya akan datang menemui Anda, ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Singkat waktu, mobil yang dikemudikan oleh anak buah Pastif pun telah sampai di lokasi yang tadi dimaksud oleh Ali, yang ternyata tempat itu adalah tempat praktek seorang dokter. Di saat yang sama, sesaat setelah mobil tersebut berhenti, tiba-tiba terlihat seorang pria parubaya datang menghampiri mobil mereka. Ya ampun Ali, kenapa kalian bisa seperti ini? Ucap si pria parubaya, yang tidak lain adalah dokter pemilik tempat praktek tersebut. Sudah sering aku ingatkan, mending cari kerjaan lain saja, lanjut si dokter, sembari meminta tolong pada Pastif dan anak buahnya, untuk membawa Ali dan orang-orangnya ke dalam ruangan yang telah disiapkan oleh si dokter. Setelah sampai di ruangan tersebut, tanpa berlama-lama, si dokter pun langsung mengambil peralatannya, untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kaki Ali dan anak buahnya. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, 3 orang suruhan Tuan Firdaus yang ditugaskan untuk menghabisi Ali pun telah kembali di kediaman Tuan Firdaus. Bagaimana, apa kalian sudah menghabisinya? Tanya Tuan Firdaus, setelah bertemu dengan anak buahnya. Sudah tuan, dan kami jamin, tidak akan ada yang menemukan mayat mereka, sahut salah satu anak buahnya. Bagus, itulah yang saya suka dari kalian, ucap Tuan Firdaus, lalu kembali berkata. Sekarang tugas kalian adalah mencari tahu siapa orang telah berani berurusan dengan kita. Jika sudah kalian temukan, segera kabari aku. Nanti biar aku menyewa orang untuk menghabisinya, ucap Tuan Firdaus, yang tampak mengepalkan tangannya karena emosi. Singkat waktu, jarum jam pun telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Si dokter yang telah selesai mengeluarkan peluru dan mengobati kaki Ali dan anak buahnya pun berkata, Ali, lebih baik berhenti saja dari pekerjaanmu, dan carilah kerja yang lain. Lihatlah, siapapun yang melakukan ini pada kalian, sudah pasti orang yang profesional. Karena kalau dilihat dari luka tembak yang kalian derita, semua pada tempat yang sama, dan bisa dipastikan, pelakunya hanya ingin melumpuhkan kalian saja, ucap si dokter. Mendengar ucapan itu, Pastif pun berkata, maaf Pak, kamilah yang melakukannya. Loh, Anda yang nembak, malah Anda juga yang bawa mereka ke sini, ucap si dokter dengan raut wajah terlihat bingung. Sementara Ali, melihat si dokter yang tampak bingung, Ali pun mulai menjelaskan secara detail pada dokter, yang diketahui bernama Yamin, perihal kejadian tadi. Setelah mendengar semua penjelasan Ali, si dokter pun tampak menganggukkan kepala. Oh begitu toh kejadiannya, ucap dokter Yamin, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Ali, untung saja kamu berhadapan dengan orang-orang bule ini. Jika kamu berhadapan dengan orang lain, mungkin saat ini kamu sudah berada di alam lain, ucap dokter Yamin.
Sementara Pastif melihat jarum jam yang telah menunjukkan pukul 3:30 subuh, ia pun meminta izin pada Ali dan Dokter Yamin. "Permisi dokter, aku harus segera pergi, karena siang nanti, aku harus sudah kembali untuk menemani bosku. Dan tolong rawat orang-orang ini, sampai mereka benar-benar sembuh. Untuk semua biaya pengobatannya, nanti ditanggung oleh bos saya," ucap Pastif. Mendengar ucapan itu, Dokter Yamin pun berkata, "Oh tidak perlu, Anda tidak perlu membayar semua biaya perawatan dan pengobatan Ali dan anak buahnya. Walaupun dia adalah seorang penjahat, tapi dia juga pernah menyelamatkan hidupku, jadi anggap saja ini untuk membalas kebaikannya padaku," ucap Dokter Yamin. Mendengar ucapan itu, Pastif pun tersenyum, lalu berkata, "Untuk persoalan ini, nanti biar diputuskan oleh bos saya," ucap Pastif, lalu bergegas meninggalkan ruangan tersebut. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar, Ali berkata, "Tunggu Pak, tadi waktu saya berbicara dengan bos Anda, dari suaranya seperti masih sangat muda, apakah dia benar bos Anda, atau anak dari bos yang memerintahkan Anda?" Mendengar pertanyaan itu, Pastif pun berkata, "Dia adalah bos saya, dan umurnya baru menginjak usia 27 tahun, ucap Pastif. Mendengar ucapan itu, Ali pun berkata lagi, "Tolong sampaikan pada bos Anda agar berhati-hati. Dia sudah berani menggagalkan rencana Tuan Firdaus, jadi pasti, Tuan Firdaus akan memerintahkan orang untuk mencari dan menghabisinya." Mendengar ucapan Ali, Pastif pun tampak sedikit tersenyum, lalu berkata, "Mudah-mudahan saja Tuan Firdaus tidak berusaha untuk mencarinya, karena jika itu dia lakukan, maka dialah yang harus berhati-hati, karena telah berani mengusik singa yang sedang tidur," ucap Pastif, lalu kembali melangkah. "Tunggu Pak, saya belum mengetahui nama Anda," ucap Ali. "Stephen, panggil saja Steve," ucap Pastif, lalu melangkah meninggalkan tempat tersebut. Singkat waktu, hari pun telah berganti. Terlihat saat itu, Dika, Lily, dan Tuan Firdaus, bersama beberapa orang pengawalnya, yang sedang dalam perjalanan menuju desa Mekar, dalam rangka untuk menemui CEO perusahaan Orion. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun sampai di depan gerbang, dari sebuah lokasi yang telah dijadikan kantor oleh Aditya. "Selamat siang Pak," ucap salah satu pengawal yang berjaga di depan gerbang. "Ya selamat siang," sahut Tuan Firdaus, lalu kembali berkata, "Saya ingin bertemu dengan atasan kalian, apa dia sedang berada di tempat?" "Ya, beliau ada di dalam," sahut si penjaga gerbang, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Apa sebelumnya Anda sudah membuat janji dengan beliau?" Mendengar ucapan dari si penjaga gerbang, Tuan Firdaus pun berkata, "Ya, saya sudah membuat janji dengannya." "Oh begitu rupanya, siapa nama Anda, agar saya sampaikan pada atasanku tentang kedatangan Anda?" Mendengar ucapan itu, Dika yang kesal karena dulu tidak diizinkan bertemu dengan Aditya, ia pun berkata, "Bilang saja Tuan Firdaus ingin bertemu dengannya," ucap Dika dengan nada sedikit membentak. "Oh Firdaus ya, tunggu sebentar, saya konfirmasikan dulu pada atasanku," ucap si pengawal, lalu bergegas menghubungi Pastif. Sementara Pastif mendengar hal itu, ia pun berkata pada Aditya, "Tuan, di depan ada Tuan Firdaus, apa Anda ingin menemuinya?" ucap Pastif. "Ya biarkan mereka masuk," ucap Aditya. "Baik Tuan, akan saya sampaikan pada penjaga gerbang," ucap Pastif, lalu kembali menghubungi si pengawal yang berjaga di depan gerbang. "Silakan masuk, Anda sudah ditunggu di dalam," ucap si penjaga gerbang. Saat itu, sesaat setelah melewati gerbang tersebut, Dika pun sempat ngata-ngatai si penjaga gerbang, karena tadi menyebut nama Firdaus, tanpa kata Tuan di depannya. Mendengar kata-kata Dika, si penjaga gerbang hanya tersenyum, dan berkata, "Maaf, dia bukan Tuan saya, jadi tidak ada salahnya jika saya memanggilnya tidak dengan sebutan Tuan," ucap si penjaga gerbang. "Kamu," ucap Dika yang tampak geram dengan sikap si penjaga gerbang. Singkat waktu, Pastif dan para pengawalnya pun telah sampai di ruang kantor Aditya. Namun saat akan masuk ke dalam ruangan pribadi Aditya, tiba-tiba Pastif datang menghampiri mereka. "Maaf Pak, semua pengawal Anda tidak diizinkan masuk," ucap Pastif. "Oh begitu ya," ucap Tuan Firdaus, lalu menyuruh anak buahnya untuk menunggu di luar, sementara ia, Dika dan Lily, kembali melangkah mengikuti Pastif. "Silakan masuk," ucap Pastif, sembari membuka pintu untuk mereka. Dan alangkah kagetnya Tuan Firdaus, saat melihat pemuda yang berada di dalam ruangan tersebut. "Silakan duduk," ucap Aditya.
Kakak kamu, Bubu bukannya, anak muda yang pernah menemuiku, ucap Tuan Firdaus, dengan mata sedikit melotot. Sementara Dika, ia lebih kaget lagi, saat mengetahui, Sio yang ingin mereka temui, ternyata adalah Aditya, orang yang membuat Jasmine meninggalkannya. Aditya kamu, ucap Dika dengan ekspresi wajah terlihat sangat kaget. Ya ini aku, ucap Aditya, lalu kembali berkata, bagaimana kabarmu, apa kamu sudah berhasil merebut kekayaan Pak Albert? Mendengar ucapan itu, mulut Dika seolah terkunci, dan tak berkata sepatah kata pun. Melihat tingkah Dika dan ayahnya yang seperti itu, Lily pun berkata, Papa, kalian kenapa sih? Kok malah bengong gini, ucap Lily, namun tak dijawab oleh Dika dan ayahnya. Di sela itu terdengar, Aditya berkata pada Tuan Firdaus, sekarang katakan, ada kepentingan apa, hingga Anda ingin menemuiku, ucap Aditya. Sementara Tuan Firdaus, mendengar ucapan itu, ia hanya bergumam. Sialan, kenapa seolah-olah saya tidak bisa berbicara dengan bocah ini, gumam Tuan Firdaus. Melihat hal itu, Aditya pun kembali berkata, jika tidak ada yang ingin kalian sampaikan, lebih baik keluar dari ruanganku, karena saya masih ada janji penting dengan beberapa rekan bisnisku, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata, begini, duduk dulu baru bicara, ucap Aditya, memotong perkataan Tuan Firdaus. Oh iya, sahut Tuan Firdaus, lalu duduk di sofa panjang, yang berada di ruangan tersebut. Saat itu, Tuan Firdaus merasa seperti anak kecil, yang tak berani membantah perkataan orang tuanya. Gini, sebenarnya niatku datang ke sini menemuimu, untuk bekerja sama denganmu, ucap Tuan Firdaus. Kerja sama yang seperti apa? Tanya Aditya. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata, pasti Anda sudah tahu, kalau saat ini, selain Anda, ada juga pihak dari perkebunan Winata Organik, yang ada di desa ini. Maksud Anda apa? Coba jelaskan secara singkat, karena saya tidak mempunyai banyak waktu, ucap Aditya dengan nada tegas. Maksudku, tidak mungkin ada dua penguasa dalam satu wilayah, ucap Tuan Firdaus, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Saya bermaksud membantu Anda untuk menyingkirkan pihak dari perkebunan Winata Organik, agar Anda bisa sepenuhnya menguasai desa ini. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum. Sementara Dika yang memang tahu tentang Aditya, ia pun berkata pada Tuan Firdaus. Tapi dia ini, juga pemilik dari perkebunan itu, ucap Dika, yang membuat Tuan Firdaus dan Lily seketika kaget, saat mendengar perkataan itu. Jangan bercanda kamu, tidak mungkin satu orang bisa menjalankan dua bisnis yang berbeda, ucap Tuan Firdaus. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, bukan hanya dua, masih ada beberapa lagi bisnisku, yang tidak kalian ketahui. Dan satu hal lagi, tujuan saya datang ke desa ini bukan untuk menguasai, melainkan membebaskan mereka dari orang seperti Anda. Jadi sekarang, lebih baik keluar dari ruanganku, ucap Aditya. Di saat bersamaan, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang terbang rendah di atas areal kantor tersebut. Di saat yang sama, Aditya pun berkata, oh ya, bukankah sebelumnya Anda pernah bilang bahwa Anda akan membuat orang-orang melupakan desa ini? Tapi lihatlah sekarang, para pengusaha dari berbagai belahan dunia, hampir setiap harinya datang ke desa ini, ucap Aditya. Sementara Tuan Firdaus, ia nampak emosi, karena baru kali ini, ia direndahkan oleh orang lain, yang umurnya berbeda jauh dengannya. Pastif, tolong antar mereka keluar, karena saya ingin menemui tamu yang datang, ucap Aditya, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Sementara Pastif, ia pun langsung menemani Tuan Firdaus, untuk keluar dari ruangan itu. Di sela langkah kakinya, terdengar, Tuan Firdaus berkata pada Dika. Sepertinya kamu sudah lama kenal dengan anak muda tadi, ucap Tuan Firdaus. Ya, sudah sejak lama aku mengenalnya, dia adalah anak angkat Tuan Winata, yang beberapa tahun lalu, sempat menghebohkan media-media dan surat kabar, karena tiba-tiba pergi meninggalkan rumah Tuan Winata, ucap Dika. Maksudmu, Tuan Winata pengusaha hotel dan restoran, yang saat ini, menginvestasikan sebagian kekayaannya pada perusahaan Nakamoto, tanya Tuan Firdaus. Iya benar, sahut Dika. Di sela itu terdengar lagi, Dika berkata, jika ingin menjatuhkan dia, saya tahu caranya, ucap Dika, lalu berbisik pada Tuan Firdaus. Oh begitu rupanya, ucap Tuan Firdaus, disertai dengan senyum liciknya. Sementara Pastif, yang melihat gerak-gerik kedua orang itu, ia pun bergumam.
Sepertinya, mereka sedang merencanakan sesuatu pada Tuan Aditya, gumam Pastif. Sementara, dari arah yang berlawanan, terlihat saat itu, Aditya dan beberapa rekan bisnisnya, telah masuk di ruangan tersebut. Saat berpapasan dengan Pastif, Aditya pun berkata, "Pastif, selesai ini langsung temui saya di dalam ya," ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar, Tuan Firdaus berkata, "Saya dengar kamu punya kakak perempuan yang cantik. Kalau tidak salah, namanya Cindy," ucap Tuan Firdaus, lalu kembali melangkah bersama Pastif. Namun lain halnya dengan Aditya. Saat mendengar Tuan Firdaus menyebut nama Cindy, ia pun berkata pada rekan bisnisnya, "Tunggu sebentar, ada urusan yang belum saya selesaikan dengan orang itu," ucap Aditya, lalu berbalik melangkah ke arah Tuan Firdaus, dan langsung mencengkram leher si pria parubaya itu. "Dalam urusan bisnis, jangan pernah melibatkan keluarga. Jika Anda berani melakukan sesuatu pada keluargaku, maka tanggung sendiri resikonya," ucap Aditya, yang saat itu mengangkat Tuan Firdaus hanya dengan satu tangannya. Sementara Pastif melihat hal itu, ia pun berusaha mencoba melepaskan tangan Aditya, yang saat itu mencengkram leher Tuan Firdaus. "Tuan, sudah Tuan," ucap Pastif, namun tak dihiraukan oleh Aditya. Di sela itu, para pengawal Tuan Firdaus melihat bos mereka yang kesulitan bernafas karena dicekik dan diangkat oleh Aditya. Beberapa orang dari mereka pun langsung bergegas menghampirinya. Namun saat salah satu dari mereka menyentuh bahu Aditya, dengan refleks yang cukup cepat, Aditya langsung mematahkan tangan orang tersebut dengan satu tangan kanannya. Sementara tangan kirinya masih tetap mengangkat Tuan Firdaus dari lehernya. Sementara Lily melihat ayahnya yang hampir mati karena tak bisa bernafas, ia pun menangis dan memohon pada Aditya untuk melepaskan ayahnya. Mendengar tangisan Lily yang kian menjadi, perlahan-lahan, Aditya pun langsung melepaskan cengkramannya, hingga membuat Tuan Firdaus seketika terjatuh di lantai. "Jaga ayahmu baik-baik, dan tolong nasihati dia, agar tidak pernah mengganggu keluargaku," ucap Aditya, lalu kembali bergegas menemui rekan bisnisnya, yang saat itu tampak syok dengan apa yang mereka lihat. "Maafkan saya untuk insiden yang baru terjadi," ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Sementara para rekan bisnisnya, mereka pun terdiam, karena tak menyangka, CEO yang selama ini mereka kenal cukup ramah, ternyata kalau marah bisa seperti tadi. "Kurang ngajar, bisa-bisa saya dipermalukan seperti ini. Lihat saja, aku akan membuatmu menyesal karena telah melakukan ini padaku," gumam Tuan Firdaus, yang ternyata makin dendam pada Aditya. "Alamagar, begitu rupanya si Adit kalau lagi marah," ucap Marco, yang saat itu sedang bersembunyi bersama Togar, karena melihat mobil Tuan Firdaus, yang parkir di halaman kantor tersebut. Sementara Togar melihat hal itu, mulutnya menganga lebar saat melihat salah satu anak buah Tuan Firdaus yang berbadan kekar dilumpuhkan oleh Aditya dengan begitu mudahnya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.